Bab 1681, Kekhawatiran Cui Mitai. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Gaya musik ciptaan Dong Wen-san, meskipun tidak terlalu banyak, memenuhi persyaratan Park Yong-ho. Akan tetapi, status pihak lain dalam industri hiburan jauh lebih tinggi dari yang ia butuhkan. Belum lagi pihak lain tersebut bukan hanya anggota Asosiasi Musisi Tiongkok, tetapi juga Ketua Asosiasi Musik Kota Zongjing. Ia memiliki banyak pengaruh di kota Zongjing dan mengenal banyak pemimpin stasiun TV. Pada dasarnya ada keputusan di hati Park Yong-ho. Dong Wen-san sebenarnya memegang identitasnya sendiri dan tidak seantusias hari ini. Kecuali mereka yang dekat dengannya dalam hal usia, status, dan kualifikasi, ia jarang berbicara dengan orang lain. Namun hari ini, alasan ia menyapa semua orang yang ia kenal hanyalah untuk membuktikan status Park Yong-ho dalam industri hiburan. Karena apa yang disebut keuntungan terlalu dini, jika tidak murah, ia tidak akan begitu antusias. Peng Xiaomo mengikutinya, dan wajahnya sedikit tertekan. Menurut ide awalnya, dia ingin memanfaatkan pertentangan antara Dong Wen-san dan Zhang Yu, dan membiarkannya membantu menemukan cara untuk membangkitkan ke-entertainment. Saat itu, Park Yong-ho ingin mencari seseorang untuk bekerja sama, siapa yang bisa dia temukan selain lawannya, maka semuanya akan lebih murah pada akhirnya, betapa baiknya menyendiri. Sedangkan Dong Wen-san, dia bukan anggota lingkaran musik pop, dan ke-entertainment tidak selalu bisa bersama dengan seorang pria tua yang menciptakan lagu daerah. Namun, Peng Xiaomo tahu bahwa menurutnya segalanya lebih sederhana. Dong Wen-san dan Park Yong-ho tampaknya semakin bisa berbicara. Sebaliknya, dia dikesampingkan dan tidak ada yang merawatnya, membuatnya tampak tertekan. Jika Dong Wen-san mengorek proyek besar ini, bukankah itu akan menjadi lantaran-lantaran alih-alih lantaran-lantaran? Peng Xiaomo sekarang sedikit menyesal bahwa Dong Wen-san dibawa masuk, tetapi ini adalah akhir dari masalah ini, dan dia tidak punya pilihan. Saya hanya berharap jika Dong Wen-san benar-benar makan banyak daging di masa depan, dia bisa menyimpan sedikit sup untuk dirinya sendiri. Dong Wen-san meminta Peng Xiaomo untuk menyapa staf panitia penyelenggara, dan dia duduk bersama Park Yong-ho. Namun, kali ini Dong Wen-san jelas merasakan bahwa sikap Park Yong-ho terhadap dirinya sendiri tampak jauh lebih penuh kasih sayang daripada sebelumnya. Tampaknya sikap semua orang di aula terhadap dirinya telah terlihat oleh pihak lain. Tampaknya pihak lain memiliki niat untuk bekerja sama dengannya. Dengan kata lain, saya akan segera menjadi kaya. Memikirkan hal ini, suasana hati Dong Wen-san benar-benar buruk. Meskipun dia masih muda di industri musik, dia tidak pernah menghasilkan banyak uang. Jika Anda dapat mengganti senapan Anda kali ini, itu tidak akan mustahil bahkan di musim semi kedua Anda. Ada orang-orang yang terus-menerus memasuki aula di pintu, dan seluruh aula mulai berisik. Orang-orang datang di belakang, meskipun ada juga selebriti, tetapi karena para selebriti itu berasal dari kubu yang berbeda, meskipun mungkin ada beberapa orang secara pribadi yang memiliki hubungan baik, namun, di depan begitu banyak orang, terutama di depan bos perusahaan mereka sendiri, secara alami tidak terlalu dekat dan menonjol. Jadi ketika kebanyakan orang memasuki lobi, mereka hanya melambaikan tangan kepada teman-teman yang mereka kenal dan menuju ke area tempat perusahaan mereka berada. Tetapi ketika Zhang Yu masuk ke lobi, ada sedikit perbedaan segera. Meskipun Zhang Yu termasuk pencipta Global Entertainment, pengaruhnya belum dibatasi oleh Global Entertainment. Banyak bintang tingkat tinggi dan eksekutif perusahaan di aula mencari peluang untuk terhubung dengan Zhang Yu. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa Zhang Yu adalah pencipta hiburan global yang dikontrak, mereka juga tahu karya Zhang Yu terbatas pada penyanyi Global Entertainment. Karena banyak karya dan penyanyi yang dinominasikan adalah artis dari perusahaan lain. Meskipun situasi ini tidak normal, biarkan saja dia. Kalau bisa menghubungi Ten Zhang, siapapun yang dapat lagu akan cukup untuk membuat seorang selebritas cilik bersinar selama beberapa tahun. Tentu saja, ada banyak manfaatnya. Jadi ketika Zhang Yu memasuki lobi, tidak peduli apa yang dia tahu atau tidak pernah lihat, dia berdiri dan menyapanya. Ten Zhang panjang, Ten Zhang pendek, dan masing-masing sopan, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa meskipun ketenaran Zhang Yu tidak jelas di antara para penggemar yang mengejar bintang-bintang,
tetapi di antara bintang-bintang nama asli ini, memang bintang-bintang dari bintang-bintang. Park Yong-hao duduk di sisi aula dan melihat wajahnya mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pengaruh Zhang Yu di industri hiburan Tiongkok begitu besar. Awalnya dia mengira bahwa pihak lain hanyalah anak kecil yang sombong. Bahkan sedikit bakat tidak masalah, bakat bukanlah moral, bagaimanapun juga, perkembangannya terbatas. Tetapi sekarang tampaknya pengaruh pihak lain jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan, bahkan membunuh Dong Wen-san di sebelahnya. Park Yong-ho pikir itu pasti sedikit tertekan. Namun setelah dipikir-pikir, saya tidak lagi terjerat. Karena karakter pihak lain jelas dipertanyakan, saluran untuk bekerja sama dengan pihak lain harus ditutup sepenuhnya. Saya berjuang dengan hal-hal ini lagi, mengatakan bahwa itu tidak ada artinya, dan tidak peduli seberapa banyak saya memikirkannya, saya hanya ingin berhenti mengkhawatirkannya, yang terbaik adalah berhenti memikirkannya, cintai saja. Pada saat ini, Jin Chengyu mengalihkan pandangannya dari Zhang Yu dan berkata kepada dua orang di sekitarnya, saya tidak menyangka bahwa pria bernama Zhang Yu cukup terkenal. Orang-orang di aula ini tampaknya senang, dia. Hah, memangnya kenapa? Han Baur juga mengalihkan pandangannya dari tubuh Zhang Yu, dan berkata dengan sedikit jijik, apakah karena aku memiliki sedikit pengaruh di industri hiburan Tiongkok? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, bicara omong kosong. Tunggu ayo, aku harus belajar darinya sebentar. Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat Cui Mitai lagi, berkata, kakak Mitai. Apa yang terjadi dengan hal-hal yang aku minta kamu lakukan? Semuanya sudah selesai. Tapi Boa, apakah benar-benar pantas bagimu untuk melakukan gerakan kecil ini untuk acara sebesar ini? Kalau orang itu tidak diizinkan datang ke Taiwan tepat waktu, itu tidak akan membuat panitia penyelenggara Golden Melody Award marah, kan? Apa yang kamu takutkan? Pengecut, orang itu sangat meremehkan Republik Korea kita. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia pikir kita orang Korea akan diganggu. Han Baur berkata dengan jijik. Apakah kamu ingin membicarakannya dengan presiden? Tidak apa-apa untuk menguasai skala. Cui Mitai ragu-ragu. Dasar bodoh. Setelah berdiskusi dengan presiden, apa kau masih bisa mengajari anak itu? Tenang saja, aku punya firasat. Kau dengarkan saja rencanaku. Aku punya segalanya untuk ditanggung. Ekspresi Han Baur acuh tak acuh. Cui Mitai menatap Jin Chengyu dengan ekspresi khawatir. Jin Chengyu tersenyum. Tampaknya dia juga mendukung pendapat Han Baur. Menurutnya, karena seseorang bisa memasak bajingan dan mengajari bocah bajingan itu, dia sudah terlambat untuk bahagia. Apa yang perlu dikhawatirkan karena ada begitu banyak orang yang menyambutnya dengan Zhang Yu. Dia tidak punya pilihan selain mengucapkan beberapa patah kata kepada banyak orang, terutama kenalan asosiasi musik tidak dapat ditinggalkan, jadi ketika dia datang ke area hiburan global untuk duduk, penonton hampir penuh. Staf memperhatikan waktu, dan pembawa acara memberitahu penonton bahwa upacara penghargaan Melodi Emas Tiongkok akan segera dimulai, dan vokal yang berisik di tempat tersebut berangsur-angsur mereda, semua orang melihat ke panggung dan menunggu dimulainya upacara secara resmi. Dengan semburan musik pembukaan yang bernada tinggi dan cerah, lampu yang menyilaukan mulai berkedip terus-menerus. Layar LED besar di belakang panggung memancarkan logo penghargaan Melodi Emas Tiongkok, diikuti oleh musik yang dinamis, puluhan penari, musik yang menghentak mengalir dari asap putih ke panggung, dan kemudian mulai melompat. Setelah beberapa saat, sosok yang cantik juga berjalan dari asap ke kerumunan. Melambaikan tangannya ke arah penonton sambil tersenyum, semua orang di antara penonton melihat bahwa orang-orang segera bertepuk tangan. Aku tidak menyangka Sister Jiang akan mengadakan pertunjukan pembuka. Zhang Yu berkata, bertepuk tangan. Apakah kamu tidak tahu? Xia Ziki mendengar sesuatu yang aneh. Haruskah aku tahu? Zhang Yu geli ketika mendengar apa yang dikatakan orang lain. Setelah mendengar sepatah kata, Xia Ziki tersenyum pahit dan berkata, kupikir Jiang Chengxuan sangat mengenalmu, dan aku akan memberitahumu semuanya. Kalau begitu aku tidak bisa menanyakan semuanya. Tapi lagu ini cukup bagus, sepertinya aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Zhang Yu tersenyum. Aku belum pernah mendengar lagu ini. Tapi aku tahu bahwa Komite Lagu Emas telah membuat lagu tema yang dirancang khusus untuk acara ini. Seharusnya lagu ini, kata Xia Ziki, lagu yang memantul seperti ini. Itu sebabnya Jiang Chengxuan bisa datang. Aku jadi besar kepala saat melihatnya.
Bai tidak bernyanyi untukku. Zhong Jialan berkata dengan tidak nyaman saat ini. Zhang Yu tahu bahwa pihak lain sedang dalam konflik alami dengan Jiang Chengxuan, dan kemudian tersenyum dan berkata, Saudari Zhong. Apakah Anda juga tampil hari ini? Tentu saja, tapi pertunjukan saya kembali. Masih pagi. Zhang Yu mengangguk dan berbalik ke sisi lain, dan berkata, Saudari Xia, bagaimana dengan Anda? Saya di tengah. Saya akan merias wajah setelah menonton penghargaan sebentar, kata Xia Ziki. Kalau begitu Anda harus tampil lagi. Anda harus berpartisipasi dalam pemilihan penghargaan. Apakah mereka tidak akan saling memengaruhi? Tidak, penampilan saya di depan, penghargaan ada di belakang, tidak akan ada pengaruh. Selain itu, tidak selalu mungkin untuk menang. Zhong Jialan tertawa saat ini, Saudari Xia. Saya pikir penghargaan penyanyi rakyat pendatang baru terbaik tahun ini. Tidak ada yang bisa menandingi Anda. Album Dataran Tinggi King Hai Tibet Anda adalah album lagu rakyat terlaris tahun lalu. 2 teratas di tangga lagu single 10 hanyalah lagu rakyat. Sampai sekarang 30 teratas masih tergantung. Siapa yang bisa memenangkan hadiah? Semua orang tahu betul, jangan rendah hati. Hahaha, kalau begitu, pinjamlah kata-kata baik Anda. Xia Ziki tersenyum. Han Baur melirik Jiang Chengxuan di atas panggung dengan acuh tak acuh dan berkata, musik pop Tiongkok tingkatannya benar-benar rata-rata. Dan, dengan lagu-lagu tingkat ini, penghargaan lagu emas macam apa yang ingin Anda ikuti? Kedengarannya biasa saja, tapi wanita ini cukup cantik. Jin Cheng Yu menyela, apakah Anda melihat saya? Saya bilang Saudara Cheng Yu, selera Anda terlalu buruk. Apakah juga cantik di tingkat ini? Saya pikir itu terlalu rendah untuk persyaratan kecantikan Anda. Han Baur berkata dengan sedikit tidak bermoral. Hehehehe, benar, tidak peduli seberapa tampannya, tidak ada baur, kamu terlihat cantik. Kamu adalah Dewi Nasional Republik Korea. Meskipun Han Baur tahu bahwa pihak lain sedang membuat kentutnya sendiri, Wen Yan masih tersenyum bangga. Cui Mitai menyipitkan matanya saat ini, dan mengatakan sesuatu yang aneh, wanita ini, aku pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kamu pernah melihatnya sebelum berjalan di karpet merah? Jin Cheng Yu menyela, seharusnya tidak. Cui Mitai menggelengkan kepalanya dan mengikuti dengan curiga, di mana kamu melihatnya? Mengapa kamu tidak ingat? Jangan pikirkan itu. Republik Korea kita masih kekurangan penyanyi yang bersemangat seperti itu. Kamu pasti ingat Mintae. Han Baur menjawab. Cui Mitai memikirkannya, dan merasa mungkin sama, jadi dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Di akhir pertunjukan pembukaan, Jiang Chengxuan melangkah keluar panggung dengan tepuk tangan meriah. 2 pria, 2 wanita, dan 4 pembawa acara melangkah ke panggung, dan gala penghargaan melodi emas Tiongkok secara resmi dimulai. Karena Chinese Golden Melody Award memiliki juri khusus, selama album dan single telah dirilis secara publik, dan karya-karya yang belum berpartisipasi dalam Golden Melody Award berada dalam lingkup seleksi. Ini juga membuat persaingan untuk Chinese Golden Melody Award sangat sengit. Penghargaan pertama pada pembukaan adalah penghargaan penyanyi artis baru terbaik. Ada 2 penyanyi yang dinominasikan oleh Global Entertainment. Pemenang terakhir adalah penyanyi baru Global Entertainment, Jiang Lili. Ketika kamera di tempat kejadian menunjuk Jiang Lili, dia terkejut. Sebagai pendatang baru, dia memenangkan penghargaan pertama di bawah persaingan banyak pemain kuat, dia tidak bisa mempercayainya. Ginger Lily memulai debutnya dengan single, Wild Lily Has Spring, awal tahun lalu. Setelah lagu tersebut menjadi populer, volume unduhan terus meningkat. Untuk waktu yang lama, Dou bertahan di posisi ke-10 di Golden Melody Chart. Sebagai pendatang baru yang diluncurkan tahun itu, ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Dengan meningkatnya ketenaran Jiang Lili, Global Entertainment dengan cepat membuat album yang dirancang khusus untuknya, dan segera lagu utama tersebut menjadi hit lagi, membuat albumnya berada di 3 besar tangga penjualan profesional pendatang baru tersebut. Penyanyi baru tersebut menjadi pendatang baru yang populer. Meskipun Jiang Lili mengira bahwa ia mungkin memenangkan hadiah, ia masih tercengang ketika ia tidak mendengarnya. Namun ketika tamu yang memberikan penghargaan membaca namanya, ia juga bersemangat untuk membawa trofi ke atas panggung dengan tepuk tangan dari penonton. Dalam pidato penghargaannya berikutnya, Jiang Li berterima kasih kepada para eksekutif hiburan global atas pelatihannya dan semua orang yang telah membantunya. Tentu saja,
Ia juga berterima kasih kepada Zhang Yu karena telah menulis single Wild Lily Has Spring untuknya. Lagi pula, karena lagu yang sama, dia menjadi terkenal sepanjang waktu. Kalau tidak, perusahaan tidak akan bisa mengeluarkan uang untuk melatihnya setelah kegagalan dorongan pertama. Selain itu, album pertama Jiang Lily, Wild Lily Has Spring, lagu utama lainnya, juga berasal dari ciptaan Zhang Yu. Oleh karena itu, tanpa karya Zhang Yu, tidak akan ada penghargaan pendatang baru terbaik untuk Jiang Li, jadi Jiang Li juga sangat berterima kasih kepada Zhang Yu. Zhang Yu, sebagai objek penyebutan kunci Jiang Li, mengucapkan terima kasih beberapa kali. Tentu saja juru kamera juga memberinya lensa berkali-kali, tentu saja juga menimbulkan tepuk tangan di lapangan. Han Baur memandang Zhang Yu di layar lebar dan bersenandung. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan setelah Lily Jiang menyelesaikan pidatonya, dia bisa menyanyikan sebuah lagu secara langsung, sebagai ucapan terima kasih kepada para penonton. Faktanya, setiap penyanyi yang telah dinominasikan untuk penghargaan Melodi Emas dapat menyanyikan sebuah lagu. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak bernyanyi. Panitia penyelenggara penghargaan Melodi Emas tidak mengharuskan Anda untuk bernyanyi. Itu sepenuhnya sukarela, tetapi jika pemenang ingin bernyanyi secara langsung, maka Anda perlu menyapa staf terlebih dahulu dan memberikan band pengiring Anda kepada teknisi suara di tempat tersebut terlebih dahulu. Namun, bagi pendatang baru seperti Jiang Lily, bisa bernyanyi di depan para ahli bintang di industri hiburan di seluruh negeri juga merupakan kesempatan untuk memamerkannya. Kesempatan seperti itu tidak dapat diimpikan. Bagaimana mungkin dia tidak bernyanyi? Musik intro yang lembut terdengar. Jiang Lily menyanyikan mahakaryanya sendiri, dan bunga lili liar juga memiliki musim semi. Suara, citra, dan bahkan nama Jiang Lily lebih sesuai dengan karya ini, ditambah dengan suaranya yang alami dan halus, dia harus mengatakan bahwa bernyanyi sangat menawan. Semua orang di aula tertarik dengan nyanyiannya, dan seluruh aula menggemakan suara itu seperti hantu di lembah yang kosong. Han Baur mabuk saat mendengarkan musik yang bergetar di aula. Meskipun dia tidak tahu lirik lagunya, dia harus mengatakan bahwa melodi lagu itu sangat indah. Dia juga tampak berada di hutan yang sunyi, dan ada nyanyian samar suara wanita di sekelilingnya, yang membuatnya mabuk dan tidak dapat melepaskan diri. Lagu ini cukup bagus, melodinya sangat indah. Cui Mitai mengagumi. Sayangnya aku tidak tahu harus bernyanyi apa. Jin Chengyu berkata dengan sedikit menyesal. Kamu bisa meminta Song untuk menerjemahkan, kata Cui Mitai. Jin Chengyu menoleh dan melihat ke satu sisi, dan berkata, penerjemah Song ada di sebelah presiden. Tidak nyaman untuk bertanya, kirim pesan. Cui Mitai berkata, mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan, dan setelah beberapa saat ponsel bergetar dengan umpan balik. Dia melihatnya dan berkata, lagu ini berjudul Wild Lily dan ada Spring. Nama penyanyinya adalah Jiang Lily. Petik 2, Wild Lily juga punya Spring. Nama lagunya agak puitis. Sebenarnya, hanya ada sedikit penyanyi dengan gaya ini di Tiongkok. Aku ingin tahu siapa yang menulis lagu ini. Seharusnya Zhang Yu. Ketika Jiang Lily berbicara tadi, aku melihat bahwa juru kamera memberikan beberapa close-up Zhang Yu itu. Dan Presiden juga mengatakan sebelumnya bahwa Zhang Yu adalah pencipta pertama generasi baru Tiongkok. Cukup berbakat. Jin Chengyu dengan tidak bermoral berkata, tidak ada gunanya memiliki bakat dan kebajikan. Tidak perlu dikatakan, Zhang Yu pasti hantu yang jahat dalam hidupnya. Han Baur menyela pada saat ini, dan itu hanya sebuah lagu, tentu saja ada keberuntungannya. Itu tidak berarti dia harus memiliki kekuatan. Anda mengatakannya, benar, Saudara Chengyu. Jin Chengyu tersenyum dan berkata, Baur benar. Sebuah lagu memang ada keberuntungannya. Tidak dapat menjelaskan apapun. Cui Mitai juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak melanjutkan mengatakan apapun. Saat akhir terakhir Jiang Li menghilang, tepuk tangan meriah terdengar dari penonton. Jiang Li melambaikan tangannya dan berjalan meninggalkan panggung. Selanjutnya, 3 penghargaan diberikan secara berurutan, kecuali karya Zhang Yu untuk penghargaan kombinasi terbaik. 2 pemenang lainnya adalah artis dari Global Entertainment, dan keduanya menyanyikan karya Zhang Yu. Dengan cara ini, hanya 3 penghargaan yang diberikan, yang 3 diantaranya terkait dengan Zhang Yu. Hal ini membuat semua penyanyi yang tidak memenangkan penghargaan merasa iri, cemburu, dan benci,
dan pada saat yang sama bergumam dalam hati mereka, jika mereka dapat memiliki sebagian dari karya Yu, mereka pasti akan menang. Lagi pula, single utama penyanyi pemenang penghargaan adalah single populer di tangga lagu utama dalam 2 tahun terakhir. Tidak ada yang istimewa tentang gayanya. Tentu saja, siapapun bisa bernyanyi, jadi di mata banyak penyanyi, ada celah antara Zhang Yu dan Golden Melody Award. Penyanyi pemenang penghargaan bisa dikatakan sangat bersemangat. Kecuali mereka yang perlu diberi ucapan terima kasih dalam beberapa adegan, mereka semua mengucapkan terima kasih khusus kepada Zhang Yu. Ketika juru kamera mengalihkan lensa ke Zhang Yu berkali-kali, kreator lain di lapangan merasa sedikit aneh. Meskipun semua orang tahu Zhang Yu adalah seorang jenius musik, ada kalanya itu tidak mudah. Ketika 4 penghargaan baru saja dibuka, 3 di antaranya terkait dengan Zhang Yu, jadi bagaimana kreator lain melihatnya? Saya tidak tahu bahwa Zhang Yu adalah satu-satunya kreator musik pop di Tiongkok. Banyak orang di aula merasa sedikit terdiam, tetapi tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata, kekuatan kreatif Zhang Yu masih belum meyakinkan. Semua orang hanya bisa berharap bahwa di penghargaan berikutnya, mereka dapat berbagi sepotong. Ada seorang penerjemah di sebelah Park Yong-hao. Dia juga menonton penghargaan dan berkomunikasi dengan para penerjemah di sebelahnya. Namun, ketika dia tahu bahwa keempat pemenang menggunakan karya Zhang Yu juga terkesan. Meskipun Park Yong-ho merasa karakter Zhang Yu tidak bagus, namun, kemampuan kreatifnya ini tidak memuaskan. Tidak heran gurunya mengatakan bahwa para profesor dan teman sekelasnya di Konservatorium Musik Eropa telah membawa Zhang Yu ke langit. Sekarang, dia benar-benar terlihat luar biasa. Untungnya, 2 penghargaan terakhir tidak diberikan oleh orang-orang dari hiburan global, dan pemenangnya tidak menyebut nama Zhang Yu lagi, yang membuat kreator lain menghela napas lega. Jika penghargaan terakhir masih Zhang Yu, maka orang lain pada dasarnya menemani pangeran membaca kali ini. Tepat ketika semua orang merasa lega, dalam penghargaan single terbaik berikutnya, 5 dari karya yang dinominasikan sebenarnya adalah karya Zhang Yu, dan semua orang di tempat kejadian terdiam. Namun, lagu yang memenangkan penghargaan minggu lalu adalah Zhou Jin dari Patek Records. Sebaliknya, Bai Ying juga memiliki senyum masam di wajahnya, dan Gerald, yang duduk di sebelahnya, sedikit kesal. Bagaimana mengatakan Zhang Yu juga adalah kreator hiburan global, tetapi sekarang membantu artis dari perusahaan lain untuk mendapatkan penghargaan, bagaimana Gerard bisa bahagia? Dia juga diam-diam menghitung ini di dalam hatinya. Setelah penghargaan selesai, dia harus memeriksa kembali kontrak para kreator di bawah cabang-cabang dunia. Zhou Jin juga sangat gembira, dia tidak pernah menyangka bahwa dia memenangkan penghargaan untuk single terbaik. Sebenarnya, Zhou Jin telah lama berkecimpung di industri hiburan, dan dia telah datang untuk menonton upacara tersebut beberapa kali ketika dia bukan penyanyi populer dalam penghargaan Melodi Emas Tiongkok ini. Tetapi saya tidak pernah dinominasikan, dan saya selalu duduk dan meneteskan air liur, melihat orang lain menerima penghargaan. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar menang kali ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengejutkannya? Zhou Jin datang ke lapangan, tidak bersemangat. Terima kasih kepada perusahaan atas pelatihannya, tetapi juga berterima kasih kepada Zhang Yu karena telah memberinya lagu yang saya yakini, pujian Zhang Yu lebih penting bagi Zhou Jin daripada pujian bosnya. Karena Zhang Yu telah berjanji kepadanya, ia akan menulis lagu utama untuk album barunya tahun depan. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat Zhou Jin tidak bersemangat? Meskipun pendiri Patek Records telah menjanjikan kontrak yang lebih baik kepada Zhou Jin, ia telah memikirkannya. Setelah kontrak berakhir, ia harus bergaul dengan Zhang Yu. Mengenai lagu-lagu asli yang ia miliki di Patek, ia tidak membutuhkannya lagi. Yang perlu ia lakukan hanyalah memegang lagu-lagu Zhang Yu untuknya. Zhou Jin menyelesaikan pidatonya tentang kemenangannya, dan kemudian menyanyikan lagunya yang terkenal seperti para pemenang sebelumnya, saya yakin. Saya harus mengatakan bahwa ketika musik yang dinamis terdengar, emosi penonton segera tergerak. Bahkan, saya yakin bahwa lagu ini telah menjadi nomor 1 di tangga lagu emas utama nasional untuk waktu yang lama. Tidak ada penyanyi di lapangan yang belum pernah mendengar karya Daniel. Sebenarnya, tidak peduli penyanyi mana Anda tidak akan menyukai lagu inspirasional ini yang dapat Anda dengar tanpa teman. Sebagai penyanyi profesional, selama Anda mendengarnya, ini adalah lagu inspirasional klasik yang telah populer selama bertahun-tahun.
Tidak peduli siapa yang memiliki komedi ilahi seperti itu, perjalanan bintang masa depan pasti akan mulus. Banyak orang yang iri dengan iri hati dan bertanya-tanya pada saat yang sama. Kapan Zhou Jin berhubungan dengan Sang Yula? Banyak orang yang mengenal Zhou Jin di masa lalu tampaknya tidak mendengar bahwa dia dan Sang Yu akrab. Mengapa mereka tiba-tiba pergi ke Grand Canal untuk mendapatkan lagu yang begitu bagus dari Sang Yu? Dia sangat tampan dan baik hati, jadi mengapa Sang Yu tidak menyukai dirinya sendiri dan menyanyikan lagu ilahi semacam ini untuk dirinya sendiri? Itu konyol. Banyak orang memikirkan hal ini, mereka semua tertekan. Lagu ini sangat bagus, tapi nada penyanyi itu juga cukup tinggi, lebih dari 3 nada lebih tinggi dariku sejak itu. Ngomong-ngomong, Cheng Yu, nada suaramu seharusnya mirip dengan orang ini, kan? Jin Cheng Yu mengerutkan kening, bersenandung beberapa kali mengikuti alunan melodi, lalu mengangguk, dan berkata, hampir saja. Tapi aku hampir mencapai batasnya. Kemampuan menyanyi orang ini sangat bagus. Tapi lagu ini, untuk orang-orang Thai. Apakah menurutmu aku bisa mengcover lagu ini? Aku khawatir itu sudah cukup. Lagu ini seharusnya juga ditulis oleh Sang Yu. Apakah kamu masih ingin membeli hak cipta dari Sang Yu? Dia seharusnya menjual hak cipta untuk lagu ini. Aku tidak ingin mengubah hak tanda tangannya. Aku hanya membeli hak untuk mengadaptasinya. Aku bisa membelinya dari orang-orang di atas panggung. Itulah kasus umumnya. Sang Yu ini terkenal di Tiongkok. Setiap pencipta terkenal seperti itu biasanya menjual hak bernyanyi dan tidak menjual hak cipta lainnya. Kamu harus membelinya. Saya takut berbicara dengan orang itu. Memohon padanya, lupakan saja. Memohon padanya, lebih baik aku tidak bernyanyi. Jin Cheng Yu segera menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Han Baur juga berkata, lagu ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Tidak perlu meminta bajingan itu. Perusahaan kami memiliki banyak pencipta yang hebat. Selama saudara Cheng Yu ingin bernyanyi, dia pasti bisa menciptakan yang lebih baik. Benar sekali. Jin Cheng Yu segera mengacungkan jempol. Segera Zhou Jin menyelesaikan nyanyiannya, dan penonton langsung bertepuk tangan. Saya harus mengatakan bahwa lagu ini saya yakin telah mendorong suasana acara penghargaan ke klimaks kecil. Setelah pertunjukan Zhou Jin berakhir, pembawa acara tidak mengatur untuk memasuki penghargaan berikutnya. Pada saat semua orang merasa aneh, lampu di antara penonton tiba-tiba meredup. Meskipun panggungnya tidak cukup jelas, tetap saja terasa seolah-olah seseorang sedang bergerak. Semua orang di lapangan juga seorang lelaki tua, dan segera tahu bahwa itu harus menjadi program independen. Meskipun belum diketahui untuk saat ini, tetapi karena diatur oleh panitia penyelenggara Golden Melody Award, itu pasti program tingkat tinggi. Sebuah cahaya menyinari panggung. Di mana cahaya bersinar, ada panggung tinggi yang terlihat agak aneh. Ketika semua orang tidak tahu apa pertunjukannya, serangkaian senar panjang perlahan terdengar, seolah-olah suara 9 hari itu kosong dan indah. Pada saat ini, sesosok tubuh bangkit dari tengah panggung tinggi. Xia Ziki, mengenakan mantel panjang putih dengan gaya Tibet yang jelas, berdiri di puncak panggung tinggi, dan dataran tinggi Qinghai Tibet juga bergema di seluruh aula. Sejak kompetisi penyanyi TV nasional, dataran tinggi Qinghai Tibet Xia Ziki telah menyebar ke seluruh negeri. Terlepas dari metode bernyanyi, genre, atau usia, saya tidak menyukai lagu ini di dataran tinggi Qinghai Tibet. Semakin profesional seorang penyanyi, semakin saya memikirkan komedi ilahi ini. Meskipun dataran tinggi Qinghai Tibet belum masuk 10 besar dalam peringkat utama negara itu. Namun, lagu ini telah lama berada di 20 besar tangga lagu utama. Dan mereka yang telah memenangkan tangga lagu single, lagu-lagu teratas tidak sekuat dataran tinggi Qinghai Tibet. Bahkan sekarang, lagu ilahi ini masih melayang di 30 teratas tangga lagu single. Untuk lagu nasional, saya harus mengatakan bahwa ini adalah keajaiban. Tentu saja, para penyanyi di lapangan tidak keberatan dengan keterampilan menyanyi Xia Ziki. Lagi pula, mereka adalah juara grup profesional kompetisi penyanyi televisi nasional, dan keterampilan menyanyi mereka benar-benar tingkat nasional. Ketika penyanyi manapun di lapangan bertemu Xia Ziki, mereka harus memanggil Suster Xia atau Guru Xia. Setelah beberapa tahun berlatih, kemampuan menyanyi Xia Ziki telah mencapai tingkat yang baru, dan bahkan Sang Yu harus mengakui bahwa Xia Ziki sekarang telah sepenuhnya menguasai lagu ajaib ini. Kuil gunung salju yang spektakuler dan megah, langit biru dan awan putih telah dihidupkan olehnya.
Anda tahu bahwa ini telah melampaui standar musik dan mengejutkan semua orang di aula. Han Baur tercengang. Dia tidak menyangka bahwa sebuah lagu yang bahkan liriknya tidak dapat dia pahami benar-benar dapat membuatnya merasakan pegunungan yang megah. Dia tahu bahwa ini pasti lagu yang menyanyikan dataran tinggi, pegunungan dan padang rumput yang tertutup salju. Karena semuanya telah muncul di depan matanya, gambar yang spektakuler itu membuatnya ingin menangis. Sangat indah. Seseorang dapat menyanyikan lagu itu dengan sangat indah, saya hanya ingin meneteskan air mata. Han Baur berkata dengan mata merah. China benar-benar memiliki lagu-lagu yang bagus. Saya tidak tahu siapa nama penyanyi itu. Kata penerjemah lagu, nama penyanyi itu adalah Xia Ziki dan nama lagunya adalah Dataran Tinggi Qinghai Tibet. Xia Ziki, Dataran Tinggi Qinghai Tibet. Pantas saja aku melihat gunung-gunung dan rerumputan yang menjulang tinggi. Ya, Mitai, lagu yang sangat indah. Siapa yang meminta Song untuk menulisnya? Apakah dia datang hari ini? Tunggu sebentar, Song Translation sedang mencari kami di ponselmu. Oke, penulis lagunya adalah, Cui Mitai melihat nama penulis lagu itu, lalu dia tampak terdiam. Karena kata-kata, Zhang Yu, tertulis di sana, hei, Mitai, apa yang kamu bicarakan? Siapa itu? Apakah ada orang lain yang datang? Han Baur berkata dengan gelisah. Ini dia orangnya. Tapi, Cui Mitai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu tertawakan? Sama sekali tidak menyenangkan. Siapa yang kamu bicarakan? Cui Mitai menghela napas dan mendengar, dia adalah Zhang Yu. Apa? Kamu mengatakan lagu yang bagus, tetapi sebenarnya ditulis oleh hantu. Jahat itu. Han Baur terdiam. Penerjemah lagu mengirim pesan seperti ini. Kecuali jika ada yang salah mengirimnya. Cui Mitai berkata tanpa daya. Han Baur terdiam ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia tidak menyangka hantu jahat Zhang Yu. Dia sangat berbakat, bahkan dapat menulis lagu seperti ini. Itu sangat tidak masuk akal. Lagu yang bagus sebenarnya ditulis oleh bajingan itu. Han Baur pasti mengeluh, tetapi harus mengatakan bahwa lagunya sangat bagus. Dengan akhir super seru terakhir Xia Ziki, Dataran Tinggi Qinghai Tibet ini berakhir, dan penonton bersorak-sorai. Saya harus mengatakan bahwa Dataran Tinggi Qinghai Tibet adalah lagu yang melampaui batasan kategori menyanyi. Semua orang merasa dibaptis dalam roh. Meskipun Han Baur enggan, dia juga harus mengakui bahwa lagunya sangat bagus, terutama tahap penutupnya yang sangat seru. Tampaknya hantu jahat itu benar-benar berbakat. Han Baur bahkan lebih kesal memikirkannya. Menurutnya, bahkan jika orang lain itu berbakat, apakah mungkin mempermalukan orang lain hanya karena mereka berbakat? Saya harus memberitahu pihak lain bahwa bakat bukanlah dasar kesombongan, dan mereka yang mempermalukan orang lain hanya mempermalukan diri mereka sendiri. Nyanyian Xia Ziki berakhir dan penghargaan berlanjut. Namun dalam penghargaan musik elektronik baru terbaik berikutnya, karya Zhang Yu lah yang membuat semua orang terdiam. Pemenangnya adalah Jia Lele, penyanyi pendatang baru dari Global Entertainment. Sejarah ketenaran Jia Lele dapat dikatakan aneh, tidak seorang pun. Zhang Yu awalnya membuat lagu elektronik Chicken Chicks. Banyak orang pada awalnya setelah mendengarkan lagu ini merasa bahwa lagu ini aneh dan tidak memiliki teman. Banyak orang semua meramalkan bahwa lagu ini tidak akan pernah populer. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa Chicks dan Chicks ini pasti akan menjadi satu-satunya karya Zhang Yu yang gagal, dan mematahkan mitos produksi Zhang Yu pasti merupakan produk yang bagus. Namun, karena kepercayaannya pada Zhang Yu, Bai Ying masih mencoba yang terbaik untuk tidak hanya fokus mengemas lagu ini, tetapi juga merekam video musik untuk Jia Lele. Ketika lagu ini dirilis ke pasaran, yang tidak diduga semua orang adalah lagu itu langsung muncul, dan hanya butuh waktu singkat untuk menyingkirkannya. Belum lagi 10 besar tangga lagu banyak lagu segera, volume unduhannya masih sangat menakjubkan. Penyanyi Jia Lele juga menjadi terkenal dengan lagu ini dan melihat jajaran bintang tingkat ketiga, yang membuat semua orang tercengang. Karya yang luar biasa, dari lagu hingga video musiknya sangat buruk, tetapi mengapa masih populer? Apakah ini efek Zhang Yu yang legendaris? Tidak peduli lagu apapun, selama itu ditulis oleh Zhang Yu, akan menjadi hebat. Faktanya, tidak hanya orang lain yang berpikir demikian, bahkan ketika penyanyi Jia Lele menyanyikan lagu ini, secara psikologis itu mengecewakan. Bagaimanapun,
dia telah mempelajari presipitasi selama beberapa tahun, dan sangat sulit bagi perusahaan untuk memberinya kesempatan untuk menguji air, tetapi dia akhirnya mendapatkan lagu yang canggung, bagaimana dia bisa merasa nyaman. Meskipun Zhang Yu adalah ciptaan dewa besar yang terkenal di Tiongkok, itu tidak berarti bahwa setiap karya dewa besar dapat berhasil. Bagaimana jika lagu ini gagal? Bukankah dia sendiri yang menjadi kambing hitam atas satu-satunya karya Zhang Yuda yang gagal? Harus kukatakan bahwa Jia Lele sudah lama tertekan. Karena takut menjadi satu-satunya kegagalan dalam karya Zhang Yu, yang mungkin menunggu Anda adalah bahwa perusahaan telah lama terpuruk, tetapi terlalu menyedihkan untuk mati. Baru setelah Jia Lele merekam lagu-lagunya, hal itu tidak tampak begitu tidak menyenangkan. Meskipun posisinya agak aneh, hal itu mengisi celah dalam musik domestik dengan jenis yang sama. Mungkin bukan berarti tidak ada peluang. Apa yang terjadi kemudian dapat dikatakan bahwa Jia Lele tidak dapat membayangkan sebuah lagu yang tampaknya agak mati otak bagi banyak orang, tetapi itu berantakan. Entah bagaimana dia menjadi terkenal. Itu membara, berbagai pertunjukan datang dari mana-mana, dan dia juga telah menjadi senior di banyak populasi baru. Jenis kecemburuan, iri hati, dan kebencian membuatnya pertama kali merasa menjadi bintang. Jia Lele tahu bahwa meskipun semua ini berasal dari pengembangan perusahaan, itu berasal dari karya-karya Zhang Yu. Tanpa Divine Comedy ciptaan Zhang Yuda ini, tidak akan begitu populer di seluruh negeri. Bahkan memenangkan Chinese Golden Melody Award pada akhirnya, harus saya katakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya impikan. Jia Lele berterima kasih kepada semua orang di atas panggung, dan tentu saja Zhang Yu, yang masih bersyukur, bagaimanapun juga, kesuksesannya saat ini pada dasarnya berasal dari Zhang Yu. Tanpa karya Zhang Yu, mustahil baginya untuk mendapatkan statusnya saat ini. Berkat Zhang Yu, Jia Lele sedikit lebih dari yang lain. Satu-satunya perbedaan adalah Jia Lele tidak menyanyikan lagu secara langsung setelah pidato penghargaan. Bagaimanapun, Chicks and Chicks adalah lagu spesial yang memerlukan pengemasan khusus dan juga membutuhkan pasangan dansa. Jika hanya satu orang di Taiwan yang bernyanyi terlihat terlalu konyol, Jia Lele adalah satu-satunya penyanyi yang memenangkan penghargaan tanpa bernyanyi sejak pembukaan. Di antara dua penghargaan berikutnya, penyanyi lain yang menyanyikan karya Zhang Yu memenangkan penghargaan, yang membuatnya sekali lagi cantik, dan juga membuat kreator lain di lapangan terdiam. Faktanya, banyak kreator yang sudah mati rasa saat ini. Sungguh menakutkan daripada tidak mengetahuinya. Zhang Yu telah menciptakan begitu banyak lagu emas populer dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika Anda tahu bahwa anak Anda adalah seorang jenius super, Anda harus memberi orang lain tidak apa-apa bagi orang untuk menyelamatkan muka. Melihat pemandangan Zhang Yu yang tak tertandingi, Dong Wensan juga memiliki ekspresi besi. Menurutnya, panitia penyelenggara Golden Melody Award melakukan ini, itu adalah kreator tatap muka. Bahkan jika lagu Zhang Yu lebih baik, Anda harus mempertimbangkan wajah kreator lain. Karena begitu banyak penghargaan telah diberikan kepada karya Zhang Yu, dia hanya akan mengundangnya sendirian. Apalagi yang Anda tanyakan? Faktanya, juri Golden Melody Award juga sangat terdiam, meskipun mereka juga tahu bahwa begitu banyak orang bernyanyi untuk karya Zhang Yu, itu tampak sangat tidak pantas. Tetapi masalahnya adalah bahwa karya-karya yang dapat dilihat tahun ini diciptakan oleh Zhang Yu, dan kreator lainnya tidak memiliki karya yang bagus. Golden Melody Award menjadikan popularitas sebagai standar pertama. Karya Anda bahkan tidak populer. Bangun, kualifikasi apa yang ada untuk memenangkan hadiah? Penghargaan berikutnya adalah penghargaan utama, penghargaan penyanyi folk pendatang baru terbaik. Ini adalah satu-satunya penghargaan yang dinominasikan oleh Dong Wensan. Dia pasti sedikit gugup. Dong Wensan bukanlah pertama kalinya dia diundang untuk berpartisipasi dalam Golden Melody Award. Penyanyi yang telah membawakan karyanya telah memenangkan penghargaan ini, jadi penghargaan ini bukanlah hal baru baginya. Namun, kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Park Yong-ho duduk di samping. Jika penyanyi yang menyanyikan karyanya dapat memenangkan penghargaan ini, statusnya di hati Park Yong-ho akan meningkat, dan kerjasama di masa mendatang akan menjadi kesuksesan alami. Itu hanya ketika ada beberapa penyanyi yang dinominasikan muncul. Di layar, tidak dapat dipungkiri bahwa Dong Wensan bermain drum, meskipun dia selalu sangat sombong, dan dia tidak diyakinkan oleh siapapun. Tetapi bagi Zhang Yu, meskipun Dong Wensan tidak mau mengakuinya,
dia harus mengakui bahwa dia tidak dapat mencapai tingkat kreasi Zhang Yu. Saat ini, Qinghai Tibet Plateau karya Xia Ziki adalah karya ikonik industri lagu daerah dalam negeri. Sama sekali tidak ada satupun karyanya yang dapat bersaing dengan pihak lain. Ini pasti membuatnya sedikit mudah tersinggung, tetapi dia juga tahu bahwa mudah tersinggung tidak ada gunanya. Mengatakan bahwa penghargaan ini biasanya tidak berguna bagi diri mereka sendiri, terutama bagi para penyanyi itu. Itu berhasil bagi saya kali ini. Dia mungkin tidak dapat memenangkan hadiah, yang pasti akan membuatnya sedikit tertekan. Di lapangan, dua tamu pemenang hadiah naik ke panggung dan menjual guanzi untuk waktu yang lama. Akhirnya, di bawah musik yang menegangkan, mereka membaca nama Xia Ziki. Di tengah sorak-sorai penonton, Xia Ziki berdiri dengan terkejut dan memeluk Zhang Yu dengan erat. Dong Wensan menggelengkan kepalanya tanpa daya, meskipun dia tahu bahwa 99 kali Xia Ziki yang memenangkan hadiah, dan sekarang itu tidak benar. Tampaknya di masa depan, ketika ada Zhang Yu, dia mungkin benar-benar membaca dengan sang pangeran. Xia Ziki naik ke panggung, dan orang-orang masih terlihat sangat bersemangat. Untuk mengetahui bahwa Xia Ziki adalah seorang pemimpi sebelumnya, dan dia tidak berani berpikir bahwa dia memiliki semacam mesin yang berdiri di podium penghargaan Melodi Emas, dan dia menjadi anggota elit nasional. Seperti bermimpi, Xia Ziki berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya, tentu saja, dia paling tulus kepada Zhang Yu. Karena menurutnya, jika dia tidak bertemu Zhang Yu, dia tidak akan dapat mencapai prestasinya saat ini, yang tidak diragukan lagi, jadi biarkan Xia Ziki memilih orang yang paling akan membantunya dalam karir artistiknya. Genus. Zhang Yu juga sangat senang melihat prestasi Xia Ziki saat ini. Baginya, saudari Xia ini dianggap sebagai salah satu kakak perempuannya di industri musik. Dia juga sangat perhatian padanya. Meskipun keduanya tidak saling bertemu, mereka sering menelepon untuk mengirim pesan dan mengobrol sendiri. Pihak lain juga sangat peduli dengan studi mereka dan merasa seperti saudara perempuan sejati. Jadi Zhang Yu tampaknya dapat saling menarik dalam musik, tetap membuatnya sangat senang. Xia Ziki menyanyikan lagu keduanya dalam pertunjukan berikutnya, tetapi karena dia telah menampilkan dataran tinggi Qinghai Tibet, tentu saja dia tidak dapat lagi menyanyikan lagu itu. Kali ini dia menyanyikan mahakaryanya sendiri, Balet Musim Semi. Sebagai lagu yang dikenal dengan tingkat kesulitannya, harus dikatakan bahwa berbagai nada tinggi dan ruang bunga Balet Musim Semi dapat dikatakan mengejutkan penonton. Semua orang di luar lapangan juga merupakan elit industri musik. Tentu saja, mengetahui bahwa tingkat kesulitan lagu ini bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh orang biasa. Yang dikagumi harus memujanya. Han Baur tercengang ketika dia duduk di atas panggung. Jika dataran tinggi Qinghai Tibet memberinya keindahan yang hampa, kekaguman akan alam, maka balet musim semi adalah pertunjukan yang indah, keterampilan yang murni, dan musik yang sempurna membuat orang tercengang. Jin Chengyu dan Cui Mitai tentu saja terkejut. Bagaimana mengatakan bahwa mereka juga penyanyi profesional, mengetahui bahwa lagu-lagu yang sulit seperti itu merupakan tantangan yang tak terbayangkan bagi penyanyi manapun. Dataran tinggi Qinghai Tibet milik pihak lain itu langka dan tidak memiliki teman. Balet musim semi ini telah membawanya ke tingkat berikutnya dalam hal keterampilan. Tampaknya tidak ada penyanyi seperti itu yang dapat ditemukan di Tiongkok. Xia Ziki dapat dikatakan mendominasi penonton dengan kemampuan menyanyi yang kuat, dan semua orang terkejut dengan kemampuan menyanyinya yang kuat. Anda harus tahu bahwa tidak semua orang telah menonton kontes penyanyi TV nasional, dan tentu saja tidak semua orang telah mendengar ini. Lagu sulit pertama secara alami terasa sedikit luar biasa. Sampai Xia Ziki mengakhiri seluruh lagu dengan treble yang paling indah, penonton berteriak dengan luar biasa. Dapat dikatakan bahwa semua orang yakin dengan nyanyian Xia Ziki dan lagu yang sempurna ini. Han Baur bertepuk tangan, dan berkata dengan keras, "Mitai, tanyakan saja pada penerjemah lagu, siapa yang menulis lagu ini." Cui Mitai tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Siapa yang bilang kau bisa menulisnya? Apa maksudmu, ditulis oleh Zhang Yu?" Han Baur berkata dengan ekspresi yang tidak percaya. "Tentu saja, bukan siapa lagi dia, itu dia." Han Baur bergumam, dan kemudian semakin kesal. Kenapa dia jenius dalam bermusik seperti itu?
Titik titik titik. Park Yong-hao bertepuk tangan, wajahnya juga sedikit malu. Zhang Yu ini terlalu jenius. Jika proyek Anda dapat menariknya, itu pasti bantuan terbaik untuk proyek Anda. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, memikirkan hal ini Park Yong-hao menghela nafas. Saya sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Titik titik titik. Penampilan Shiaziki dapat dikatakan telah mendorong seluruh pesta pemberian penghargaan ke klimaks. Berikutnya adalah penghargaan utama, penghargaan penyanyi wanita terbaik, Jiang Chengxuan dan Zhong Jialan terpilih. Yang satu adalah bos penyanyi wanita musik Asia, dan yang lainnya adalah bos penyanyi wanita hiburan global. Membuka di penghargaan utama lainnya, saya harus mengatakan bahwa semua orang sedikit terdiam. Jadi ketika juru kamera mengganti lensa, mereka masih meninggalkan gambar di wajah mereka. Meskipun penghargaan belum diumumkan, semua orang merasa bahwa itu adalah Bao Jiang Chengxuan dan Zhong Jialan. Titik titik titik. Dengan perhatian semua orang, para tamu yang memberikan penghargaan mengeluarkan kartu dari amplop dan melihatnya dengan keras pemenang. Penyanyi wanita terbaik dari penghargaan Melodi Emas ini adalah Selamat, Jiang Chengxuan. Titik titik titik. Orang-orang musik Asia bersorak saat mendengar ini. Jiang Chengxuan juga berdiri dengan gembira dan menerima ucapan selamat dari para artis perusahaan. Titik titik titik. Orang-orang di seluruh dunia memandang Zhong Jialan dengan sedikit canggung. Semua orang tahu bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, menyinggung pilar perusahaan bukanlah masalah sepele, dan tidak ada yang akan mencari yang tidak menyenangkan. Aku akan memberikannya kepadamu kali ini, bukan masalah besar. Zhong Jialan bergumam tidak senang di dalam hatinya. Zhang Yu duduk di sebelah Zhong Jialan, tentu saja, tetapi tidak saling memandang, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Titik titik titik. Jiang Chengxuan meninggalkan kerumunan dengan kegembiraan. Tetapi ketika melewati sekelompok hiburan global, dia masih memberi isyarat kepada Zhang Yu dengan penuh semangat. Dia sama sekali tidak peduli untuk berbagi kegembiraannya dengan Zhang Yu. Titik titik titik. Zhang Yu juga melambaikan tangan ke sisi lain dan tersenyum pada saat yang sama. Sekarang dia dan Jiang Chengxuan adalah teman yang relatif baik. Karena pihak lain telah memenangkan hadiah sekarang, dia tentu saja senang untuk teman-temannya. Zhang Yu tahu bahwa dia sekarang adalah pencipta hiburan global, tetapi bagaimana dengan itu? Saya tidak menjualnya ke hiburan global, dan sekarang saya bahkan tidak dapat memiliki lingkaran pertemanan. Dan alasan mengapa saya masih bertahan di dunia hiburan global sekarang sepenuhnya karena berhadapan dengan Beiying, tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak memiliki otonomi sama sekali. Oleh karena itu, Zhang Yu merasa malu kepada orang lain, tetapi dia tidak merasa sama sekali, karena dia tidak dikendalikan oleh pikiran orang lain, jadi dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Zhong Jialan menatap Zhang Yu dengan muram kali ini. Faktanya, saat ini, jika orang lain di dunia hiburan berani menyapa Jiang Chengxuan, maka jelas bahwa mereka tidak akan memberi muka pada diri mereka sendiri. Tetapi Zhang Yu adalah satu-satunya pengecualian. Pada akhirnya, Zhong Jialan hanya bisa melirik pihak lain, hanya melupakannya, siapa yang berteman dengannya, yang kebetulan adalah teman musuhnya. Dia hanya bisa mengakomodasi pihak lain, karena pihak lain tidak akan pernah datang untuk mengakomodasi dirinya sendiri, yang dia tahu. Titik titik titik. Jiang Chengxuan sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia memenangkan penghargaan Melodi Emas untuk penyanyi wanita terbaik. Sebenarnya, dia tidak melewatkan penghargaan lain di Golden Melody Award sebelumnya, tetapi ini adalah penyanyi wanita terbaik, 2 kali terpilih, 2 kali kalah, sekali kalah dari yang lain, dan sekali lagi dari Zhong Jialan. Meskipun Jiang Chengxuan tidak begitu bersemangat untuk penghargaan penyanyi wanita terbaik ini, tetapi kali ini dia dapat mengalahkan Zhong Jialan dalam penghargaan yang sama, maka penghargaan ini tampak berarti baginya. Di hadapan hadirin, Jiang Chengxuan berterima kasih kepada perusahaan atas dukungan jangka panjangnya, dan terutama berterima kasih kepada teman baiknya Zhang Yu atas bantuannya dalam bermusik. Bagi Jiang Chengxuan, Zhang Yu lah yang membantu dirinya untuk menerobos hambatan awal pencapaian dan beralih dari domestik ke internasional, jadi semuanya sekarang bukanlah akhir baginya, itu hanya titik awal. Titik titik titik. Cui Mitai menatap Jiang Chengxuan di lapangan dan berkata dengan sedikit curiga, bagaimana wanita ini terlihat begitu akrab. Jin Chengyu tersenyum dan berkata, Mitai,
Jika kamu ingin mengatakan bahwa wanita ini terlihat seperti cinta pertamamu, kamu seharusnya tidak mengatakannya di sini, kamu harus membicarakannya saat kamu pergi, cari kesempatan untuk berbicara. Hahaha, bahkan jika kamu menggunakan ini untuk membiasakan diri, itu sudah ketinggalan zaman, oke. Mitai, jika kamu ingin mengejar orang lain, aku sarankan kamu menyimpannya. Orang-orang adalah bintang besar Tiongkok, jelas bukan mereka yang melihatmu dan menjadi bingung gadis cinta. Selain itu, bahasa Mandarin sangat sulit dipelajari. Ketika kamu mempelajarinya, dia hampir berusia 50 tahun, dan membosankan untuk mengejar ketinggalan. Han Baur tersenyum. Hahaha. Jin Chengyu tersenyum dan mengacungkan jempol ke Han Baur. Cui Mitai mendengar senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jiang Chengxuan menyelesaikan pidato penghargaannya, dan menyiapkan sebuah lagu juga. Sebuah pukulan ringan, seluruh aula redup, dan harpa yang indah terdengar, seolah-olah angin sepoi-sepoi menyapu pikiran semua orang. Jiang Chengxuan menyanyikan Reflection, salah satu mahakaryanya. Baiklah, bagaimana penyanyi wanita ini menyanyikan lagu berbahasa Inggris? Jin Chengyu sedikit tercengang. Setelah mendengarkan beberapa saat, dia mengangguk lagi, dan berkata, aku tidak menyangka lagu ini terdengar cukup bagus. Cui Mitai tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, dan sedikit terkejut, aku mengingatnya. Wanita ini adalah penyanyi asli Reflection. Reflection, Han Baur mendengar kata-kata itu tercengang. Tampaknya dia juga merasa sedikit familiar dengan judul lagu itu. Tampaknya mengingat sesuatu, dan ekspresinya sedikit terkejut. Mitai, kamu berada di urutan ke-10 di tangga lagu single AS. Itu Reflection. Ya, kamu seharusnya, dia menyanyikannya. Itu hampir seperti suara aslinya. Kupikir penyanyi aslinya adalah orang Asia Amerika. Aku tidak menyangka penyanyi aslinya adalah orang Tionghoa. Cui Mitai masih sedikit tidak percaya. Tapi aku ingat bahwa penyanyi asli lagu ini sepertinya adalah seorang penyanyi bernama Audrey. Benarkah? Han Baur berkata dengan ragu. Audrey, Jiang, nama belakangnya Jiang. Audrey mungkin nama Inggrisnya. Kuncinya adalah Anda mendengarkannya dan penyanyi aslinya pada dasarnya adalah suara. Saya pernah melihat fotonya sebelumnya, jadi saya pikir dia agak familiar, tetapi saya tidak menyangka dia orang Tionghoa. Saya tidak menyangka lagu-lagu bahasa Inggrisnya begitu bagus, dia tidak memiliki aksen apapun. Petik 2. Han Baur mendengarkan ini dengan saksama. Dapat dikatakan bahwa semakin dia mendengarkan, semakin dia menyukainya, dan semakin dia menyukainya. Meskipun lagu-lagu sebelumnya juga sangat bagus baginya, mereka tidak mengerti sama sekali. Tetapi ini adalah lagu bahasa Inggris. Tentu saja, tidak sulit bagi Han Baur yang memiliki latar belakang bahasa Inggris yang baik. Jin Chengyu tiba-tiba menyela, ya. Apakah orang yang menulis lagu ini adalah orangnya? Cui Mitai dan Han Baur melirik mereka. Ada kilatan aneh di wajah mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, salah satu kucing datang dan berbisik di sekitar ketiganya, dan mereka mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Setelah Cui Mitai pergi, orang itu menoleh untuk melihat Han Baur, dan berkata, Boer. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Saya pikir itu penting. Han Baur mendengar kata-kata itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya lagi, dan tampaknya tidak berniat untuk melepaskan ide awalnya. Jin Chengyu tersenyum dan berkata, ayo pergi, Mitai. Ada sesuatu di hati Baur, kamu tidak perlu khawatir. Jiang Chengxuan menyelesaikan pertunjukannya, dan penonton sekali lagi mengingat tepuk tangan yang hangat. Dalam 2 penghargaan berikutnya, semua orang di Global Entertainment telah dinominasikan, tetapi tidak ada yang menang. Bahkan Wu Jiangxi juga kalah dalam penghargaan untuk penyanyi pria terbaik, sehingga semua orang di lapangan merasa lega pada saat yang sama. Jika orang-orang dari hiburan global memenangkan hadiah lagi, bukankah mereka akan mengejar piagam hiburan global, dan kemudian mereka tidak akan dapat bermain bersama dengan bahagia? Mari kita sambut di bawah. 3 idola papan atas dari ke-entertainment di Korea Selatan, Cui Mitai, Han Baur, dan Jin Chengyu, tampil untuk semua orang. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Begitu kata-kata pembawa acara itu jatuh, penonton tiba-tiba berteriak. Diikuti oleh lampu yang berangsur-angsur redup, dan segera penonton tiba-tiba menyala lagi. Saat lampu menyala, beberapa orang berdiri di tengah panggung.
Dengan alunan musik dinamis yang keluar dari suara, mereka tiba-tiba bergerak bersama, bernyanyi dan menari. Cui Mitai, mengenakan kacamata hitam, berdiri dengan anggun di tengah beberapa orang, dan berkata dengan suara keras dalam bahasa Mandarin yang aneh, "Teman-teman Tiongkok. Apa kabar? Saya Cui Mitai." Penonton langsung berteriak balik, terutama area penggemar di belakang tempat pertunjukan. Orang-orang yang duduk di area penggemar mengatakan bahwa mereka adalah penggemar, tetapi ada yang asli dan palsu. Tentu saja, kelompok penggemar palsu adalah kelompok penggemar profesional yang diorganisasi oleh panitia penyelenggara Golden Melody Award. Mereka bertepuk tangan saat tampil, dan berteriak saat muncul. Dan jika penggemar sejati tidak memiliki sedikit kemampuan, tidak mudah untuk memasuki panggung. Dan sebagian besar penggemar membayar banyak uang untuk melihat Cui Mitai, Han Baur, dan Jin Chengyu, jadi beberapa pertunjukan lainnya adalah penggemar palsu. Kali ini, yang asli dan yang palsu bersatu, momentum alamiahnya sangat berbeda. Ini juga menunjukkan popularitas Cui Mitai yang tinggi di Tiongkok, dan itu pasti membunuh banyak bintang muda domestik. Penampilan para penggemar membuat Cui Mitai lebih baik di atas panggung. Selain itu, beberapa penari Cui Mitai adalah tim profesional yang dibawa oleh ke-entertainment dari Korea Selatan. Keempatnya dan Cui Mitai bekerja sama dengan mulus, dan suasana di tempat itu dengan cepat terstimulasi. Keterampilan menari Cui Mitai harus dikatakan sangat solid. Meskipun mereka bernyanyi dan menari saat ini, mereka hampir tidak memengaruhi nyanyian. Para penyanyi di lapangan semuanya dari kalangan sastra. Mengetahui cara bernyanyi dan menari ini tidak semudah kelihatannya. Secara alami, satu persatu, keterampilan dasar menyanyi dan menari artis Korea tidak dapat diterima. Meskipun Zhang Yu jarang menghubungi bintang-bintang Korea ini dalam kehidupan sehari-harinya, menurutnya, orang-orang Korea di sini mirip dengan yang ada di bumi. Tampaknya dia secara alami menyukai metode pertunjukan memantul. Meskipun mode keluaran budaya ini membumi, juga sangat mudah untuk kehilangan barang-barang Anda. Musik yang dulunya sangat bergaya Korea kini semakin langka, dan Zhang Yu harus mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Penampilan Cui Mitai sangat keras. Dari awal hingga akhir, hampir tidak ada kemalasan. Hingga nada terakhir berhenti, Anda dapat melihat bahwa Cui Mitai terengah-engah. Faktanya, dapat dilihat dari detail ini bahwa Cui Mitai benar-benar sangat serius dengan penampilan panggungnya. Orang yang bertanggung jawab. Penonton dan penggemar penonton juga memberinya sorakan dan tepuk tangan yang luar biasa pada saat yang sama. Banyak orang juga melihat daya tarik yang kuat dari bintang-bintang Korea pada saat yang sama. Setelah Cui Mitai memberi hormat kepada penonton, dia terengah-engah, di bawah. Di bawah. Tolong biarkan aku terengah-engah. Hehehehe. Terjemahan di tempat, setelah terjemahan, semua orang di tempat kejadian mendengar senyuman. Cui Mitai tersentak sejenak, diikuti oleh senyuman, dan berkata, di bawah. Selamat datang kecantikan besar kami, Han Baur. Dengan tepuk tangan yang luar biasa. Han Baur, gaun off-shoulder hitam yang cantik dan pas, naik ke panggung dengan kecantikan yang luar biasa. Baoa. Kelompok penggemar berteriak ketika mereka melihat Han Baoa. Semua orang di luar lapangan melihat gaun cantik Han Baur, dan sangat terkejut. Mengetahui bahwa Han Baur selalu memberi orang perasaan seorang gadis tetangga, murni dan cantik, dan membangkitkan cinta. Siapa yang mengira bahwa kali ini gaunnya begitu cantik, tetapi juga mengungkapkan sentuhan dingin dan yan, yang membuat semua orang merasa sedikit luar biasa. Para penggemar di bawah lapangan bahkan lebih gila, teriakannya hampir membuka langit-langit. Para pria di lapangan juga mulai berceloteh, dan produk penataan rambut Han Baur menjadi penuh. Wow, penampilan Han Baur sangat cantik. Ya, temperamen seluruh orang terlihat berbeda. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak percaya ini adalah Han Baur. Apakah Anda mengatakan bahwa Han Baur bermaksud mengubah gayanya? Saya tidak tahu, mungkin, tapi gaya ini, saya suka. Saya juga suka. Satu lagi dari saya. Para wanita di luar lapangan juga saling berbisik ketika mereka melihat situasi itu. Bagaimanapun, penampilan Han Baur sangat menggoda, apalagi seorang pria, bahkan wanita pun merasa gatal. Han Baur terlihat cantik seperti ini.
Aneh, kenapa dia tidak berpakaian seperti ini sebelumnya? Anda bertanya kepada saya. Kepada siapa saya bertanya? Apakah Anda mengalami kram otak baru-baru ini? Anda berencana untuk mengubah gaya Anda? Hehehehe, Han Baur adalah pemimpin ke-entertainment. Bahkan jika kau ingin jatuh cinta, kau memerlukan izin perusahaan. Apakah kau pikir perusahaan Korea lainnya selonggar perusahaan domestik kita? Manajemen domestik kita sangat ketat, bukan? Itu benar-benar menyebabkan berita negatif. Penyimpanan salju adalah masalah sepele, dan itu benar-benar memberimu beberapa ratus juta ganti rugi yang dilikuidasi, dan tidak mampu untuk menjual darah. Tapi pakaian Han Baur terasa aneh. Apakah kau mengatakan pakaian dansa? Han Baur datang untuk pertunjukan. Bukankah normal mengenakan pakaian dansa? Tapi itu tidak terlihat seperti pakaian dansa biasa. Aku juga berpikir, biasa saja tidak boleh begitu cantik. Mungkin aku juga harus mencoba mengubah gaya ini, keren banget naik panggung. Enggak, pinggang kamu tebal banget, penasaran siapa yang ngasih itu? Hahaha. Orang di sebelahnya juga ikut tertawa dan terkekeh. Cui Mitai tersenyum pada Han Baur, dan berkata, Bur, pertunjukan apa yang akan kau kenakan dengan sangat cantik hari ini? Han Baur tertawa, aku ingin menampilkan tarian untuk semua orang. Tapi, sekarang agak merepotkan. Cui Mitai berkata, apa masalahnya? Bisakah kau mendengarku? Coba aku bantu. Ada penerjemah untuk mereka berdua, dan semua orang di panggung tahu bahwa keduanya hanya berbicara tentang dialog. Tampaknya pertunjukan itu sudah dipersiapkan sejak lama. Han Baur berkata, pasanganku tidak naik pesawat. Jadi, aku kekurangan pasangan sekarang. Oh, apa yang kupikirkan? Itu hanya masalah kecil. Cui Mitai tertawa, lihat, bagaimana kalau aku menjadi pasangan dansamu? Tarianku, menari dengan baik. Han Baur tersenyum dan berkata, baiklah. Biarkan aku mencoba jika kau adalah pasangan dansa yang berkualitas. Teknisi suara, musik. Cui Mitai melepas kacamata hitamnya dan mengikuti tangannya yang elegan. Han Baur tersenyum dan mengulurkan tangannya, memegang tangan yang lain. Musik yang indah pun terdengar, waltz. Penonton di luar lapangan tercengang. Ternyata Han Baur dan Cui Mitai berencana untuk mengadakan dansa ballroom untuk semua orang. Namun, semua orang tahu bahwa mereka akan menggelengkan kepala di masa mendatang, dan mereka semua tampaknya berpikir bahwa acara ini membosankan. Setelah menyiapkan pakaian yang begitu indah, sungguh bodoh bagi penonton untuk menari dansa ballroom. Jika bukan karena kesopanan, seseorang pasti sudah membungkam meskipun kerumunan di lapangan tidak tertarik dengan tarian standar nasional. Begitu Han Baur dan Cui Mitai memulai, semua orang di antara penonton melihat sedikit hal yang luar biasa. Meskipun jenis musik dansa adalah waltz, itu bukanlah jenis musik dengan melodi yang sangat jelas, tetapi musik dansa profesional yang ritmenya tidak jelas. Gerakan keduanya tidak tertutup dengan baik. Kecepatan akselerasinya sangat jelas. Keduanya memiliki dasar tarian nasional yang luar biasa dan bukan tingkat prom biasa. Keduanya mengiringi alunan musik yang lembut, dan segera menarik perhatian penonton, menganggukkan kepala dan mengagumi mereka. Meskipun banyak orang berpikir mereka dapat melompat waltz, tetapi ingin mencapai level keduanya, saya khawatir masih ada jarak. Saya tidak menyangka Han Baur dan Cui Mitai melompat dengan cukup baik. Keduanya tampaknya telah belajar sebelumnya. Kalau tidak mungkin untuk melompat secara alami. Tentu saja, berani menampilkan tarian berstandar nasional sebagai pertunjukan. Jika tidak percaya diri, Anda takut naik ke panggung. Meskipun Han Baur dan Cui Mitai melompat dengan sangat baik, namun untuk acara sebesar itu, waltz, sepertinya agak terlalu sederhana. Mungkin ini hanya pertunjukan pembuka. Saya pikir Han Baur masih akan bernyanyi setelah tarian. Lagunya yang sangat ingin saya dengar sangat bagus. Bubble Butt Girl, saya dengar lagu itu juga telah memenangkan banyak penghargaan di Korea. Saya harap dia bisa bernyanyi hari ini. Petik 2. Musik dansa tidak bertahan lama, tetapi berangsur-angsur melemah setelah beberapa saat. Setelah Han Baur dan Cui Mitai berhenti, tepuk tangan dan tepuk tangan menyerbu ke aula. Meskipun keduanya hanya menampilkan sepotong waltz, keduanya sangat profesional dan cantik. Baik itu berayun, berguling, atau berputar, mereka pada dasarnya tepat. Namun, ada juga aktor yang memiliki tingkat tari nasional tertentu di lapangan. Dibandingkan dengan Cui Mitai,
gerakan Han Baur lebih profesional dan tampaknya lebih tinggi. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang bisa dilihat semua orang, hanya para master yang bisa merasakannya. Keduanya berhenti menari. Cui Mitai tersentak, "Boa, bagaimana ini? Pasanganku tidak memuaskanmu." "Oke, tapi, kamu belum memenuhi standarku. Apa yang kamu inginkan?" Zhang Yu menguap saat ini, sedikit lesu, dan menatap Xia Ziki di sebelahnya. "Kakak Xia. Di mana toiletnya?" "Ke sana." Xia Ziki buru-buru menunjuk jarinya ke satu arah, dan berkata, "Setelah pintu samping itu keluar, belok kiri dan jalan lurus." Ketika Zhang Yu berdiri, Zhong Jialan merasakannya, dan bertanya dengan refleks yang terkondisi. Setelah mengetahui bahwa Zhang Yu akan pergi ke toilet, dia juga menunjuk ke arah toilet dan mengatakan hal yang sama seperti Xia Ziki. Saya berharap dapat menemukan pasangan dansa di tempat kejadian. Saya tidak tahu pria mana yang ingin bekerja sama dengan saya." Han Baur berkata sambil mengamati sekeliling tempat kejadian, hanya untuk melihat Zhang Yu berdiri dan berjalan ke samping. Sambil tersenyum, Zhang Yu menunjuk jarinya dan berkata dengan keras, "Hei, pria itu, karena kalian semua berdiri, saya pikir pasangan dansa saya akan memilih Anda." Karena Zhang Yu tidak mengerti bahasa Korea, dia tidak tahu bahwa Han Baur sedang berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia ingin berjalan ke toilet. Tetapi dia masih menemukannya dengan sensitif, sepertinya semua orang di lapangan memperhatikan dirinya sendiri. Apakah itu ilusi saya sendiri? Namun, penerjemah di tempat itu berdiri dan berbicara dengan keras. "Zhang Yu," dia baru saja bereaksi. Ternyata orang-orang ini benar-benar melihat diri mereka sendiri. Ketika Han Baur melihat Zhang Yu, dia melihat dirinya sendiri dan berkata, "Tuan ini, bolehkah aku mengundangmu untuk menjadi pasangan dansaku?" Setelah Zhang Yu mendengar terjemahannya, dia membuatnya terdiam. Pihak lain benar-benar ingin mengundangnya sebagai pasangan dansa. Sungguh lelucon. Pergi ke toilet sendiri. Bagaimana aku bisa pergi dan berdansa? Zhang Yuhuan tidak mengatakannya di tempat, semua orang di antara penonton juga bergumam. Semua orang di antara penonton tampaknya merasa sedikit aneh. Untuk mengatakan bahwa Han Baur ingin berdansa, dia harus memilih penari yang dibawanya. Bagaimanapun juga ini adalah pertunjukan dan bukan pesta prom, yang terlalu aneh. Dan pihak lain benar-benar memilih Zhang Yu. Pada saat ini, Han Baur mengedipkan mata pada Cui Mitai di sebelahnya. Ketika pihak lain melihat ini, dia juga tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Tuan ini." Dalam etiket internasional, ketika seorang wanita mengundang seorang pria untuk berdansa, pria itu tidak dapat menolaknya. Pria yang sopan ini mewujudkan kelembutan seorang pria. Saya harap Anda dapat mengerti dan bekerja sama. Setelah mendengarkan terjemahannya, Zhang Yu tersenyum canggung. Dan berkata dengan keras, pertanyaannya adalah, saya tidak akan melompat. Han Baur tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, tidak masalah jika Anda tidak melompat. Saya dapat mengajari Anda, apakah Anda akan naik ke panggung terlebih dahulu? Bisakah semua orang bertepuk tangan? Begitu kata-kata Han Baur jatuh, penonton bergema dengan tepuk tangan meriah. Zhang Yu dengan enggan menggelengkan kepalanya dan datang ke panggung di bawah tepuk tangan. Pu Yonghao duduk di antara penonton dengan wajah cemberut. Tampaknya pertunjukan yang disiapkan oleh ketiganya tidak memiliki hubungan ini. Apa yang Han Baur dan Cui Mitai coba lakukan? Ketika Han Baur melihat Zhang Yu di atas panggung, dia tentu saja menatap Cui Mitai dengan penuh kemenangan. Pihak lain juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, sambil memainkan drum dalam hatinya. Saya berharap Han Baur tidak akan membuat adegan itu terlalu memalukan juga. Ketika Han Baur melihat Zhang Yu datang ke sisinya, dia melihat ke atas dan ke bawah di sisi lain. Dapat dikatakan bahwa selain dari tinggi badannya, dia hampir tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang pihak lain. Apakah jenius terlihat begitu biasa? Zhang Yu melihat Han Baur menatap dirinya sendiri tanpa berbicara, dan sedikit keraguan muncul di dalam hatinya, diikuti oleh, "Halo Nona. Haruskah kita melakukan sesuatu sekarang?" Han Baur menjawab, tetapi karena dia tidak mengerti bahasa Mandarin, dia tidak tahu apa yang dikatakan Zhang Yu. Cui Mitai, yang berada di sebelahnya, tidak dapat mengerti, jadi dia menyerahkan mikrofon di tangannya kepada Zhang Yu dan memberi isyarat kepadanya untuk mengatakannya lagi.
Zhang Yu mengangguk, mengambil mikrofon, dan mengulangi kalimat tadi. Setelah mendengar terjemahannya, Han Baur tersenyum dan berkata, sangat mudah. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa menari? Kalau begitu aku akan mengajarimu beberapa gerakan dan kamu ikuti aku. Setelah kamu terbiasa, kita akan bekerja sama melompat mengikuti alunan musik. Bagaimana? Zhang Yuwen mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Tapi aku harap bisa lebih cepat. Aku ingin pergi ke kamar mandi. Hehehehehe. Semua orang di antara penonton tersenyum ketika mendengar ini. Han Baur mengerutkan kening saat mendengar kekasaran Zhang Yu, dan berkata, kamu ikuti aku. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Zhang Yu untuk melakukannya. Zhang Yu memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa. Tindakan sederhana seperti itu hampir hanya dengan melirik, mengangguk, diikuti dengan sendok lukis labu, hampir mengukir gerakan Han Baur sebelumnya. Zhang Yu melakukan ini, belum lagi Han Baur, bahkan semua orang di panggung sedikit terkejut. Bisakah anak ini melompati standar nasional? Meskipun Zhang Yu hanya menyelesaikan satu gerakan, karena ia hampir menjadi salinan asli sekaligus, semua orang di antara penonton tidak terlihat seperti ia tidak bisa menari. Maka itu pasti menimbulkan keraguan tentang apa yang dikatakannya sebelumnya. Han Baur juga mengerutkan kening, sedikit bingung. Tampaknya meragukan apakah pihak lain sedang memainkan babi dan memakan harimau. Memikirkan hal ini, ia memutuskan untuk meningkatkan kesulitan dan mencoba detail pihak lain. Han Baur berpikir bahwa ia melakukan gerakan kiri dan kanan lagi, ditambah satu putaran, dan membuat 2 set berturut-turut. Kecepatannya jelas sedikit lebih cepat dari gerakan sebelumnya. Tampaknya sederhana, tetapi tidak semudah itu. Jika Anda seorang pemula, maka ini jelas bukan masalahnya. Bagaimanapun, tari berstandar internasional memperhatikan gong tongzi, terutama berputar balik. Jika Anda tidak memiliki pengalaman tertentu, Anda tidak dapat menemukan timur laut, barat daya, atau hanya memiliki anjing untuk dilumuri lumpur, maka itu akan memalukan. Tetapi hal-hal ini tidak sulit bagi Zhang Yu. Dia tidak hanya memiliki otak yang jauh lebih unggul dan kemampuan yang tak terlupakan, tetapi dia juga memiliki kemampuan fisik yang kuat. Bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan menari, dia dapat menggunakan imitasi secara ekstrim. Jadi setelah Han Baur menyelesaikan set gerakan kedua, Zhang Yu segera bergerak. 2 putaran indah berturut-turut tidak hanya sepenuhnya mengukir gerakan Han Baur, tetapi juga memiliki rasa kekuatan khusus, secara alami tidak seperti Han Baur lembut. Saat Zhang Yu berhenti, semua orang di lapangan langsung bertepuk tangan. Banyak orang di aula melihat bahwa kedua gerakan ini telah diselesaikan. Zhang Yu pasti akan melompati standar nasional, dan itu akan melampaui standar. Jika tidak, gerakan sebelumnya tidak dapat dilakukan secara profesional. Jika dia adalah pertama kalinya, ini dapat dicapai, dan orang-orang di sini tidak mempercayainya. Zhong Jialan mendengus tidak senang saat ini dan berkata kepada Xia Ziki, kakak Xia. Orang ini Zhang Yu keterlaluan. Aku mengundangnya untuk berdansa denganku di resepsi terakhir kali, dan dia juga berbohong kepadaku bahwa dia tidak akan melompat. Kau lihat sekarang, apakah ini terlihat seperti tidak akan melompat? Dia mungkin ceroboh. Xia Ziki menghitung sebagai pembawa damai. Oh, bagaimana mungkin? Zhong Jialan berkata dalam hati, lihatlah gerakannya. Berapa kali kau bisa melompat untuk mencapai level ini? Mengapa tidak melompat saat kau melompat dengan orang lain? Mengapa kau baru saja memukulku? Kurasa orang ini pasti tidak ingin melompat denganku. Xia Ziki merasa malu ketika mendengar apa yang dikatakannya, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di dalam hatiku hanya bisa membantu Aemo. Pada saat ini Han Baur juga memutuskan bahwa Zhang Yu pasti akan menari tarian berstandar nasional. Tampaknya pihak lain hanya berpura-pura tidak berada di depannya. Namun saat ini, Han Baur tidak hanya tidak marah, tetapi bahkan lebih bahagia. Baginya, akan lebih baik jika dia akhirnya bisa melompat, dan kemudian dia akan membuat orang lain jelek di depan umum sebentar lagi, dan melihat apa lagi yang bisa dilakukan anak laki-laki Anda. Han Baur mengira itu adalah bunga dengan senyum di wajahnya, dan berkata, hebat. Tuan, musik Anda sangat bagus. Ayo menari bersama. Zhang Yu mendengar kata-katanya tertegun, dan berkata dengan beberapa teriakan, maksudmu aku baru saja mempelajari 2 gerakan ini. Bisakah aku melompat? Han Baur tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata,
itu adalah tindakan yang sangat sederhana. Anda hanya perlu melakukan apa yang saya lakukan. Hampir tidak apa-apa. Setelah itu, saya masih mendengus dan membiarkan Anda berpura-pura. Seseorang akan memberitahu Anda betapa buruknya Anda. Zhang Yuonyan juga mendesah tak berdaya. Tampaknya sekarang dia menangkap bebek di rak dan hanya bisa memecahkan toples. Sebenarnya, sampai sekarang, Zhang Yu tidak pernah memikirkan sedikit keterampilan menari ballroom. Karena dia merasa itu tidak banyak gunanya, dan dia tidak berencana untuk berlama-lama di masyarakat kelas atas. Jika itu hanya beberapa tindakan sekarang, dia akan mengetahuinya begitu saja. Pada saat ini, Han Baur memberikan mikrofon kepada Cui Mitai, mengikuti gerakan itu ke teknisi suara di sisi panggung, dan yang lainnya mengangguk dan menekan untuk memainkan. Suara musik segera terdengar dari suara panggung. Orang-orang yang tahu sedikit tentang tarian standar nasional di aula segera mendengar bahwa ini adalah musik dansa khusus samba, dan itu masih versi khusus. Terus terang, itu bukan versi bodoh. Barang bagus. Orang-orang di antara penonton saling memandang, dan mereka semua merasa bahwa musik dansa itu tampaknya tidak menari dengan baik. Beberapa orang mungkin pernah mengeluh tentang kecantikan besar Han Baur sebelumnya, mengapa mereka tidak memilih untuk tampil di acara itu. Sekarang tampaknya itu adalah wajah atau rasa malu. Tampaknya agak prematur. Han Baur tersenyum dan mulai bergerak perlahan. Han Baur tidak menggunakan gerakan yang sangat sulit pada awalnya, tetapi mengikuti irama musik pengikut, memutar selangkangan. Sebenarnya, dia sebelumnya telah mengajari Zhang Yu untuk bergerak. Baginya, jika dia ingin membuatnya malu, dia harus bergerak masuk. Jika sangat jarang di awal, itu akan segera menakuti lawan, dan itu tidak akan melakukan apapun. Zhang Yu melihat Han Baur bergerak, dan itu benar-benar tindakan sebelumnya. Secara alami, saya juga merasakan sedikit. Saya mengikuti sendok gambar labu dan bergerak mengikuti irama musik. Meskipun langkah-langkah musik ini relatif berantakan, tetapi Zhang Yu juga seorang musisi kelas dunia, dan ritme yang kacau adalah hal yang mudah baginya. Karena alunan musik dansa samba yang apik, gerakan awal keduanya tampak sinkron, sehingga semua penonton langsung tertarik, dan beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekamnya. Bagaimanapun, baik Han Baur maupun Zhang Yu, masih sangat sedikit kasus tarian nasional di depan umum. Setelah menyelesaikan beberapa gerakan bandul alami, Han Baur berbalik dan bergerak tiba-tiba, dan gerakannya sangat cepat. Zhang Yu tidak menyangka Han Baur akan tiba-tiba berbalik. Dia masih di tempat, secara alami terlihat sedikit konyol, tetapi juga menyebabkan tawa ringan di antara penonton. Han Baur tersenyum bangga saat ini, dan pada saat yang sama mengulurkan jarinya dan mengayunkannya, lalu berkata dalam bahasa Inggris, "Kalian harus memperhatikan gerakanku. Jangan biarkan semangatku hilang." Zhang Yuonyan mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tindakan pihak lain itu tidak sederhana. Mungkin Zhang Yu merasakan ada yang salah dengan suasananya, secara bertahap mulai fokus, dan mengunci Han Baur dengan pikirannya. Han Baur tersenyum dan melakukan gerakan yang sama lagi, tetapi kali ini dia melakukan dua gerakan. Tetapi begitu Han Baur menyelesaikan aksinya, tepuk tangan bergema di antara penonton. Han Baur tercengang. Apa situasinya? Ketika dia melihat Zhang Yu lagi, dia menemukan bahwa dia tidak begitu jauh darinya, tetapi sangat dekat. Han Baur agak aneh, karena jarak antara Zhang Yu dan dirinya sendiri meningkat ketika dia menyelesaikan aksinya sendiri. Dan kali ini saya melakukan dua gerakan berturut-turut, saya seharusnya lebih jauh dari satu sama lain, bagaimana mungkin itu sama seperti awalnya?